Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur alhamdulillah Rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah bertemu ya dengan Ramadan kemarin dan sudah berhasil melewatinya, dan tentunya kita berharap pertemuan kita dengan Ramadan itu adalah pertemuan yang terbaik. Dan untuk mengetahui ya apakah kita telah sukses beribadah di bulan Ramadan kemarin, maka di sini ada beberapa poin ya, ada 4 poin yang mengindikasikan ya suksesnya Ramadan kita. Jadi bisa dikatakan ciri-ciri ya Ramadan yang berhasil, ibadah yang berhasil ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Di sini ada 4 ciri. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita ketahui bersama bahwa ayat ini adalah landasan ya ataupun dalil yang menyatakan perintah wajibnya umat Islam untuk berpuasa. Dan pada ujung ayat tersebut Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, yang artinya tujuan ya Allah mensyariatkan puasa itu adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentunya ini menjadi tujuan ya yang sekaligus juga menjadi indikator suksesnya Ramadan. Berarti dapat kita simpulkan di sini yaitu menjadi orang yang bertakwa. Itulah salah satu ya ciri dari suksesnya Ramadan. Jadi yang pertama di sini setelah diuraikan ya menurut ulama, yang pertama adalah orang yang sukses berhasil ibadahnya di bulan Ramadan adalah yang pertama orang-orang yang berhasil memperoleh predikat takwa dari Allah. Nah, di sini predikat takwa dari Allah ini maka ditunjukkan atau dibuktikan dengan sikap-sikap diantaranya. Yang pertama adalah meningkatnya rasa tunduk. Nah, jadi kalau kita semakin tunduk dengan perintah Allah, hati kita semakin lembut ya, semakin mudah menerima perintah Allah, maka ini menjadi salah satu ya indikator kesuksesan Ramadan kita, dan ini merupakan indikator orang yang bertakwa. Tidak ada penentangan ya, jadi dengan perintah-perintah Allah itu diterima dengan ikhlas, dengan ridho, tidak ada rasa berat. Nah, ketika panggilan azan, maka dengan senang hatinya ya, gembira menyambut, bukan menjadi beban, bukan juga menjadi sesuatu yang dianggap mengganggu. Nah, ini bahaya Bu ya kalau kita mendengar orang ada yang justru terganggu dengan suara azan. Nah, suara azan bahkan dianggap berisik begitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jadi karakter bertakwa diantaranya senang menyambut panggilan Allah, senang menyambut perintah Allah. Nah, maka semakin tunduk, semakin taat ya, ketaatannya meningkat. Jadi ibadah-ibadahnya semakin meningkat. Di sini termasuk juga perintah-perintah Allah semakin diperbaiki ya, semakin dilaksanakan dengan lebih baik. Nah, dan inilah nanti yang berakibat akan bertambahnya tebal keimanan di dalam hati seorang muslim. Nah, dengan ketundukan, ketaatan, ibadah yang semakin meningkat inilah yang akan mempertebal iman kita. Nah, semakin iman kita tebal, maka kedekatan kita kepada Allah itu akan semakin dekat. Sehingga para ulama menggambarkan ketika kita dekat dengan Allah, itu ibaratnya kita itu diibaratkan suatu hewan gembalaan, ini menurut Imam Ibnul Qayyim ya Al-Jauziyah. Jadi orang beriman itu diibaratkan adalah ternak ya, ternak yang digembalakan, sementara pengembalanya itu diibaratkan adalah Allah. Maka semakin dia dekat dengan pengembalanya, maka dia akan aman dari serbuan serigala maupun hewan-hewan buas yang senantiasa siap menerkam. Nah, digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini bahwa serigala-serigala itu ibarat adalah setan-setan ya, baik bangsa jin maupun manusia yang senantiasa ingin menyesatkan ya manusia dari jalan Allah, ingin melepas kita dari ikatan keimanan.
Nah, jadi kalau kita dekat dengan Allah, diibaratkan hewan ternak tadi dekat dengan pengembalanya, maka itu akan aman ya dari terkaman serigala-serigala tadi yang senantiasa lapar. Senantiasa tidak akan berhenti mereka untuk menjauhkan kita dari Allah. Nah, seperti itulah gambaran setan ya, iblis, baik bangsa jin maupun dari manusia, yang senantiasa ingin menjauhkan kita dari ketaatan dan akhirnya akan melepaskan kita dari Islam. Dan Allah sudah menegaskan dalam beberapa ayat di Al-Quran bahwa kalangan setan ini baik dari bangsa jin dan manusia, khususnya iblis. Nah, karena permusuhannya yang pertama dengan bapak kita ya, Nabi Adam, maka Allah tegaskan bahwa iblis dan pasukannya itu adalah musuh kita sampai akhir ya, sampai akhir zaman. Nah, tidak akan pernah berubah posisinya, dia terus memusuhi manusia untuk menyesatkan manusia sejauh-jauhnya agar menjadi temannya kelak di neraka. Nah, disinilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini agar kita senantiasa dekat dengan Allah. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, maka tadi kita akan terjauhkan ya dari godaan setan, baik rongrongan setan yang senantiasa berusaha ya menghancurkan keimanan kita dan juga menghancurkan agama kita, yang pada akhirnya dia tidak akan berhenti sampai kita keluar dari Islam. Itulah target mereka. Nah, bagaimana akhirnya menjadi syirik ya, menjadi kafir, itulah target para setan ya, khususnya yang dikomandani oleh iblis. Nah, kemudian di sini orang takwa tadi ya, dengan keimanan yang semakin tebal ya, semakin meningkat yang ada di dalam hati, sehingga menimbulkan rasa takut untuk bermaksiat kapanpun. Nah, dimanapun dan dalam keadaan apapun, karena dia senantiasa sadar bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa ya, yaitu senantiasa sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, sehingga kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk bermaksiat, baik dimanapun maupun kapanpun. Nah, karena kalau sekarang ya ibu-ibu, kalau kita melihat berita-berita di medsos ya, kemudian tulisan-tulisan di medsos yang berseliweran itu, nauzubillah summa nauzubillah ya, banyak sekali manusia yang sudah sangat jauh dari aturan Allah. Dengan tanpa malu mereka bercerita ya, telah bermaksiat, telah berzina, nauzubillah ya. Jadi kalau kita sekarang masih dikumpulkan dengan majelis-majelis ya yang masih mengingat Allah, masih berusaha lurus di jalan Allah, ini merupakan suatu anugerah dari Allah, karena akhir zaman ini memang sangat sulit bagi kita untuk bisa berpegang teguh ya, kecuali hanya karena karunia dari Allah semata. Karena itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan dengan senantiasa menjaga tadi iman kita, jangan pernah kita jauh dari Allah. Nah, cara mendekati Allah tadi yaitu dengan menambah ketundukan kita, ketaatan kita, memperbagus ibadah kita, memperbanyak ibadah kita. Itulah yang akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri yang pertama, yaitu tadi predikat takwa. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah orang-orang yang tetap menjaga nilai-nilai amal ibadahnya meskipun Ramadan telah berlalu. Nah, sehingga di sini kemarin Ramadan mungkin kita semangat sekali ya tilawah 1 juz, bahkan 2 juz, bahkan 3 juz sehari. Nah, karena itu orang yang sukses Ramadannya, maka dia tetap semangat untuk tetap beramal ibadah sebagaimana Ramadan. Nah, tetap dijaga rutinitas tilawahnya, kemudian qiyamul lail, nah yang kita senantiasa tiap malam gitu ya, tarawih, maka tetaplah kita juga melaksanakan qiyamul lail ya, sholat malam. Jadi ibu-ibu, kalau qiyamul lail itu artinya sholat yang dilaksanakan setelah isya ya, jadi sebenarnya boleh ya ibu-ibu kalau mau
niatnya qiyamul lail sehabis isya itu boleh, kita misalnya mau berapa rakaat, kita mau witir dulu. Nah, nanti kalau misalnya malam mau bangun lagi, kita niatnya sholat tahajud ya. Kemudian tidak perlu witir lagi kalau tadi setelah isya sudah witir. Nah, jadi kalau kita mau menjaga supaya kita istiqomah tetap qiyamul lail, maka seperti Umar ya bin Khattab, maka tetaplah kita sholat misalnya setelah isya niatkan ya qiyamul lail mau 2 rakaat tambah witir misalnya 3 rakaat, nanti bangun lagi malam kalau kita terbangun. Kalaupun misalnya tidak terbangun, berarti kita sudah qiyamul lail. Nah, itulah salah satu cara ya untuk menjaga keistiqomahan kita qiyamul lail. Kemudian tetaplah kita juga tilawah Al-Qur'an, mentadaburinya ya, senantiasa berinteraksi aktif dengan Al-Qur'an. Jangan pernah kita tinggalkan sehari pun tanpa interaksi dengan Al-Qur'an. Lebih bagus lagi kalau kita bisa istiqomah misalnya dengan target 1 juz ataupun setengah juz ataupun berapapun yang kita mampu, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada sehari ngaji, besok nggak ngaji, nanti ngaji lagi. Nah, itu lebih bagus kita tiap hari mengaji walaupun tidak berapapun yang kita sanggup tapi istiqomah. Maka itu adalah amalan yang lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak tapi jarang-jarang. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain juga ketika sedekah, misalnya kita semangat di bulan Ramadan, maka kita tetap menjaga di bulan-bulan lain untuk tetap istiqomah bersedekah. Nah, betapa dianjurkan sedekah itu habis subuh itu ya, bagus sekali. Dan kemudian seperti taubat, istighfar itu bagusnya tetap kita laksanakan setelah tahajud ya, sampai menjelang subuh. Itu waktu-waktu mustajab untuk bertobat, untuk memohon ampun kepada Allah. Maka kita tetaplah jaga sholat duha kita ya, kemudian wirid-wirid, zikir-zikir yang kita targetkan setiap hari, kita upayakan juga tetap kita semangat untuk melaksanakannya. Maka inilah menjadi ciri yang kedua, yaitu orang yang berhasil ibadah Ramadannya, dia tetap semangat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan lain walaupun Ramadan sudah berlalu. Nah, kemudian ciri yang ketiga, orang yang berhasil ya memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Ramadannya berhasil, tentunya Allah sudah janjikan bahwa dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, sebagaimana hadis yang disampaikan, hadis riwayat Bukhari Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada umat Islam, yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena penuh dengan keimanan dan mengharap ridha Allah semata, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, ini adalah jaminan ya dari Allah. Melalui hadis ini Rasulullah menyampaikan, siapa yang puasanya kemarin niatnya berpuasa hanya mengharap ridha Allah, dan karena dilandasi keimanan serta hanya mengharap ridha Allah semata, maka seluruh dosanya diampuni. Nah, kalau niat kita sudah benar, maka kita termasuk orang-orang yang diampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, karena itu tentunya kalau kita yakin dosa kita sudah diampuni, maka kita akan sangat berhati-hati setelah Ramadan. Takut sekali kita melakukan dosa lagi. Nah, maka kita akan menjaga mata kita, menjaga telinga kita, mulut kita, langkah kaki kita, aktivitas kita, benar-benar kita pikirkan sebelum kita melaksanakannya. Khawatir kalau sampai menjadi dosa. Nah, pandangan mata kita jaga untuk tidak melihat hal-hal yang berakibat dosa. Telinga kita, mulut kita untuk berkata hal-hal yang baik atau diam. Jadi kita menjaga untuk tidak berkata-kata yang buruk, apalagi yang menimbulkan dosa. Nah, itulah ciri kalau kita kemarin sudah mendapat ampunan, maka akan muncul tadi perasaan takut ya untuk tidak bermaksiat karena yakin sudah bersih ya. Sayang sekali kalau kita sudah bersih, sudah diampuni, maka kita tidak ingin lagi terjadi kekotoran hati kita dengan dosa-dosa. Kemudian ciri selain tadi ya ditunjukkan dengan
berhati-hati untuk tidak bermaksiat, maka orang yang mendapat ampunan ini juga diindikasikan dengan pandai bersyukur. Nah, orang yang diampuni ini tentunya dia menjadi pribadi yang lebih baik, pandai bersyukur kepada Allah. Nah, bukti bersyukur itu adalah ketika kita minimal ya, menurut para ulama, minimal itu tidak menggunakan nikmat Allah itu untuk bermaksiat. Itu cara bersyukur. Justru nikmat Allah yang Allah berikan ya, baik nikmat sehat, nikmat waktu luang, kemudian nikmat harta, nikmat kesehatan dan lain-lain, semuanya kita gunakan untuk beribadah. Nah, itulah cara bersyukur. Nah, terhadap seluruh takdir Allah, maka kita selalu ridha, selalu ikhlas, selalu menerima dengan lapang hati. Nah, dengan senantiasa husnuzon ya, berbaik sangka kepada Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur, karena senantiasa yakin dengan maha rahman rahimnya Allah, maha adilnya Allah, maha baiknya Allah, maka sedikit pun tidak ada prasangka negatif ya terhadap seluruh takdir Allah. Walaupun dikasih ujian sakit, dikasih ujian kesusahan, maka dia selalu mengambil hikmah di balik setiap ujian, selalu berprasangka baik. Itulah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, tidak pernah mencela sedikit pun nikmat yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah ciri-cirinya di sini, orang-orang yang meraih kesempurnaan Ramadan, hidupnya menjadi lebih baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Nah, jadi ciri yang terakhir ya dari orang yang sukses ini, maka dia pandai menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya dia pandai menjaga hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia. Nah, tidak ada ceritanya kalau orang sukses Ramadan dia masih suka berselisih misalnya ya dengan manusia, suka melakukan kezaliman. Nah, itu berarti belum sukses ya Ramadannya, atau masih melakukan kecurangan dengan sengaja ya, maupun melakukan dosa-dosa dengan sengaja. Nah, yang membuat hubungan dengan manusia itu misalnya bermasalah, maka ini menjadi salah satu ciri Ramadan yang gagal ya. Kalau setelah Ramadan masih sama, masih suka bermaksiat, masih suka menzalimi orang, masih suka menyakiti orang lain misalnya, masih suka menipu, masih suka curang, maka gagal total ya Ramadan kemarin. Nah, begitu juga hubungan dengan Allah. Harusnya orang yang berhasil Ramadannya maka semakin baik. Nah, dia semakin dekat dengan Allah, semakin semangat ibadahnya. Nah, ini adalah bukti yang terakhir ya, bahwa telah berhasil meraih kesempurnaan Ramadan. Nah, kita tentunya walaupun misalnya ya, ternyata kita masih ada kekurangan dari Ramadan kemarin, maka kita tetaplah semangat untuk memperbaiki. Karena selama usia kita masih diberikan ya kesempatan untuk hidup di dunia, maka tidak ada kata terlambat ya untuk bertobat, untuk memperbaiki segala kekurangan kita. Jadi kita tidak perlu terlarut ya dalam kesedihan, maka segeralah kita banyak-banyak memohon ampun, taubat, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sudah berlalu itu menjadi suatu cermin saja ya, ibarat spion. Itu memang kadang-kadang kita melihat ya masa lalu, di situ gunanya adalah untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki ya, bukan terlarut dalam kesedihan. Nah, yang sudah-sudah itu kita terima dengan ikhlas. Yang sekarang lah waktu kita ya. Kalaupun masa depan itu juga masih rahasia dari Allah, maka kita tidak perlu terlalu khawatir ya dengan masa depan, karena janji Allah ketika kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa ya, taat kepada Allah, menjauhi maksiat, maka Allah senantiasa menolong segala urusan kita, membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka serahkanlah semua kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka insya Allah tidak ada yang perlu kita risaukan, tidak ada yang perlu kita sedihkan dengan kehidupan ini. Demikianlah tadi ya ciri-ciri dan kemudian hakikat dari kita
Idul Fitri itu harusnya kita kembali fitrah ya, kembali suci dengan hati yang lebih bersih, hati yang lapang, jiwa yang tenang ya. Karena tadi sudah terbebas dari dosa-dosa, harusnya hatinya menjadi lembut, tidak mudah marah, tapi yang ada kesyukuran, senantiasa bertasbih, lisannya tidak pernah kering dari mengingat Allah, dari bertasbih. Nah, itulah hakikat Ramadan yang sukses. Mudah-mudahan kita bisa termasuk yang dikaruniakan Allah sukses Ramadan kemarin. Amin ya robbal alamin. Ya, materinya cukup singkat ya ibu-ibu. Ini sebagai pengingat saya sendiri pribadi khususnya, dan juga semoga bermanfaat ya bagi ibu-ibu semua, karena tantangan kita ke depan bagaimana penggemblengan Ramadan ini harusnya mampu membentengi kita 11 bulan berikutnya. Nah, ini harus benar-benar kita jaga, jangan sampai bocor lah ibaratnya energinya. Energi Ramadan ini harus menjadi benteng kita untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Ibarat cas ya, casnya itu udah dicas maksimal, maka kita gunakanlah sebaik-baiknya, jangan sampai kita gunakan pada yang salah ya. Karena ketika kita bermaksiat, maka disitulah akan mengurangi iman kita, menjauhkan kita dari Allah. Nah, maka kalau kita biarkan maksiat ini tidak kita tobati, dia ibaratnya itu akan terus berkarat ya, ibarat yang berkarat, lama-lama itu nanti akan terlepas ya, dan akhirnya bisa menuju kesyirikan ya, kekafiran. Nah, jadi kalau kita tidak menjaga iman kita, membiarkan maksiat, mengikuti hawa nafsu, maka itu sangat berbahaya sekali. Karena itu harapan kita dengan ibadah yang sudah maksimal kita laksanakan di Ramadan harusnya bisa membentengi kita untuk tidak menuruti hawa nafsu dan juga godaan setan. Demikian ibu-ibu. Baiklah, masih ada waktu kurang lebih 14 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan ibu-ibu silakan.